Kitabus Shalah. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shalah. Faslun a'dzarus salati isnani an-naumu wan nisyan. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan Kitabus Shalah. Masuk dalam pembahasan salat. Nah, ini salat ini penting banget. Salat ini sangat penting. Karena apa? Karena as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Nah, orang yang mendirikan salat maka seakan-akan dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah apa? Telah menghancurkan agamanya. Dan salat ini adalah termasuk afdolul ibadah al-badaniyah, yaitu ibadah yang paling afdol, ibadah badan yang paling afdol adalah salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, inna salata afdolul ibadat al-badaniyah. Jadi paling afdol ibadah badan adalah salat. Fafarduha afdalul furud. Dan fardunya salat 5 waktu, salat maghrib, salat isya, apalagi subuh, zuhur, asar. Nah, ini semua itu adalah paling afdolnya al-furud. Paling afdolnya fardu. Kan ada kewajiban puasa, ada kewajiban zakat. Afdolan mana sama sholat? Sholat wajib itu lebih afdol daripada puasa wajib. Wa nafluha afdolun nawafil. Dan sholat sunnahnya itu adalah paling afdolnya sunnah-sunnah yang lain. Dan sholat ini adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Kita sebagai orang Islam harus tahu rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang kedua adalah sholat. Yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini, orang yang menjaga sholat, khususnya dia menjaga sholat 5 waktu. Misalkan dia jaga sholatnya 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai dia melaksanakan sholat di luar waktunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Nah, kebalikannya, orang yang menyia-nyiakan sholat itu Allah cabut keberkahan pada dirinya. Bahkan disebutkan di dalam satu kitab, ada namanya Arba' Rasail, menjelaskan tentang sholat, fadilah sholat, dan ancaman orang yang meninggalkan sholat. Di situ disebutkan orang yang meninggalkan sholat itu semua melaknat dia. Baju yang dia pakai melaknat dia. Rumah yang ia tinggalkan melaknat dia. Makanan yang ia makan melaknat dia. Apa itu artinya melaknat? Apa itu artinya laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Kalau seandainya jauh daripada rahmat Allah, keberkahannya nggak ada. Makanya tadi disebutkan orang yang menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat, bahkan sampai ninggalin sholat, maka keberkahannya dicabut. Hidupnya nggak bakal berkah. Dan kita harus menjaga sholat itu jangan sampai keluar daripada waktunya. Jangan sampai keluar daripada
waktunya. Nah, di sini disebutkan faslun a'dzarus sholati isnani. Fasal menjelaskan tentang sholat. Yang pertama adalah a'dzarus sholah. Apa itu a'dzarus sholah? Uzur-uzur mengundurkan sholat. Uzur-uzur mengundurkan sholat. Jadi adapun sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal, dan tidak boleh sholat itu ditinggalkan selama dia masih berakal. Kalau dia belum gila, sholat nggak boleh ditinggalin. Selama dia berakal, selama dia masih hidup, walaupun sakit, wajib tetap sholat. Sholat semampunya. Nggak bisa berdiri, sholat. Sholat apa? Sholat duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, berbaring, menghadap berbaring miring ke kanan. Berbaring miring ke kanan. Berarti di mana? Di sini ya. Ya, kepalanya di sini, kakinya di sini. Ya. Terus menghadap ke kiblat. Nggak mampu juga, terlentang. Kepalanya di sana, ini kiblat ke sana kan? Kepalanya di sana, kakinya ke sini. Nah, ininya ahmasin, tempat injekannya tuh, khususnya yang kalau diinjek itu dia nggak napak ke tanah. Nah, itu sampai itu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Jadi nggak bisa sholat berdiri, duduk sebisanya pokoknya. Selama dia masih hidup, selama dia berakal, wajib sholat. Jadi nggak ada uzur meninggalkan sholat, nggak ada. Nah, ini maksudnya apa uzur di sini? Uzur mengundurkan sholat. Adapun uzur meninggalkan sholat nggak ada. Selama dia berakal, selama dia masih hidup, wajib sholat, nggak boleh ditinggalin. Nah, a'dzarus sholah, uzur mengundurkan sholat, isnani ada dua. An-naumu, yang pertama adalah tidur. Wan nisyan, yang kedua adalah lupa. Nah, ini di dalam Safinatun Najah dibahas dua. Nah, di dalam kitab Zubat, dalam kitab Zubat dibahas ada 4. Disebutkan di dalam kitab Zubat, la udra fi ta'khiriha illa lisah aw namin aw lil jam'i aw lil ikrah. Tidak ada uzur di dalam mengundurkan salat kecuali 4. Yang pertama adalah lisah, yaitu lupa. Yang kedua adalah naum, tidur. Yang ketiga adalah jamak, dijamak salat zuhurnya di waktu asar karena dia musafir, misalkan sholat maghrib di waktu isya karena dijamak, karena musafir misalkan. Aulil ikrah, atau dia dipaksa. Jadi anak perinci, anak bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidur. Yang pertama adalah tidur. Uzur meninggalkan sholat, misalkan ketiduran. Misalkan ketiduran. Dia tidur sebelum masuk waktunya sholat. Kayak misalkan kayak misalkan dia tidur jam 10 sebelum zuhur, jam 10 pagi pagi mendekati siang taunya kebablasan. Bangun apa? Asar. Bangun asar. Maka dia sholat zuhurnya di waktu asar. Aslinya nggak boleh, karena dia tidur kebablasan, maka uzur. Kemudian yang kedua, dia uzurnya sudah masuk waktu zuhur. Misalkan zuhur jam 12. Dia tidur pas azan zuhur, dia aduh ngantuk banget nih. Nanti tidur dulu aja dah.
tidur dulu. Azan zuhur bukannya sholat, tidur. Biar sholatnya khusyuk, tidur dulu kata dia. Dia udah nyalain alarm apa namanya, nyalain alarm. Misalkan dia nyalain alarm jam setengah dua aja dah sholatnya, lumayan tidur 1 jam setengah. Nyalain alarm setengah 2. Taunya kebablasan. Alarm nyala, dia mah tidur. Saking enaknya tidur ya. Kebablasan sampai masuk waktu asar, dia belum sholat zuhur. Nah, ini pun termasuk uzur. Kalau seandainya dia menyangka, ini menyangka atau yakin bakal bangun setengah 2. Misalkan ini kan udah nyalin alarm, paling setengah 2 juga nanti bangun. Setengah 2 juga nanti bangun. Atau dia kayaknya nanti juga bangun. Menyangka atau yakin dia bakal bangun sebelum waktu asar. Baik itu setengah 2 atau setengah 3, terserah. Pokoknya sebelum masuk waktu asar dia menyangka bakal bangun. Ternyata nggak bangun, kebablasan, maka itu adalah uzur. Tidur yang bukan uzur itu adalah tidur yang sudah masuk waktu sholat dan dia menyangka nggak bakal bangun kecuali sudah masuk waktu berikutnya. Contohnya dia tidur jam 1, dia belum sholat zuhur. Kata dia, ini anak kalau tidur ini kebablasan nih, pasti bangunnya sore nih. Tapi udah ngantuk banget, biarin dah. Dia tahu, dia menyangka atau dia yakin bakal bangun sampai sore, sampai masuk waktu asar. Nah, ini bukan uzur. Ini bukan uzur. Tidur yang bukan uzur contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah apa? An-nisyan. Apa itu nisyan? Lupa. Nah, lupa ini bisa lupa, bisa. Orang lupa sholat. Ada orang yang lupa sholat. Yakunu uzran in kana sababuhu amran mubahan. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Jadi uzur lupa sholat, dia mengundurkan waktu sholat karena sebab lupa, itu kalau seandainya sebab lupanya itu sebab perkara yang mubah, bukan yang haram, bukan yang makruh. Contohnya apa? Contohnya dia misalkan ngurusin anak bukan makruh, bukan haram. Ngurusin anak. Yang bukan makruh, yang bukan haram. Baca Al-Qur'an. Ngaji, baca buku sejarah, asik baca buku sejarah. Sampai lupa dia. Lupa. Pertanyaannya, baca buku sejarah, apalagi sejarah para nabi ya. Sejarah para rasul, sahabat. Itu haram atau makruh? Bukan haram, bukan makruh, maka uzur. Maka ini termasuk uzur. Nah, yang haram, yang makruh pun, yang makruh apalagi yang haram. Contohnya apa? Contohnya main catur. Lupa dia sebab main catur. Ini bukan uzur. Lupa karena sebab main ini. Apalagi yang haram, main caturnya pakai apa namanya? Pakai uang, judi. Yang menang bayar, misalkan bayar 100.000. Yang menang dapat 100.000, yang kalah bayar 100.000, yang menang dapat 100.000 misalkan. Dia apa namanya? Taruhan gitu, judi. Haram, maka bukan uzur. Jadi kalau seandainya sebabnya itu yang makruh, apalagi yang haram, maka tidak dianggap uzur. Berarti apa? Berarti dosa. Kayak tadi,
Tidur yang bukan uzur. Tadi udah digambarkan gambarannya tidur yang bukan uzur. Begitu juga lupa bukan uzur. Lupa sebab yang haram atau yang makruh, maka mengundurkan sholat karena itu, karena sebab tadi itu, maka dia berdosa. Maka dia berdosa dia. Bahkan disebutkan dosanya double. Dosanya double. Misalkan dia tidur tadi, tidurnya nggak sesuai. Misalkan dia tidurnya jam 1, dia yakin pasti aja kalau tidur ini kebluk misalkan ya kalau tidur ini sampai sore, maka dia dapat 2 dosa. Tidurnya dosa, mengundurkan waktu sholat dosa. Mengundurkan waktu sholat dosa. Begitu juga ini orang main catur, main judi. Orang berjudi asik, dia berjudi sampai lupa waktu, berjudinya dosa, ngundurin waktu sholatnya juga dosa, dapat 2 dosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah jamak, menjamak. Nanti bakal dibahas sholat musafir. Sholat musafir. Sholat zuhur di waktu asar. Sebab apa? Sebab dia musafir, menjamak. Namanya jamak apa? Namanya jamak takhir. Mentakhirkan atau mengundurkan sholat zuhur ke waktu asar. Mentakhirkan, mengundurkan sholat maghrib ke waktu isya. Ini pun termasuk uzur. Terus yang terakhir adalah uzur yang terakhir adalah al-ikrah. Apa itu ikrah? Yaitu dipaksa. Yaitu dipaksa. Misalkan ada orang dia memaksa dia jangan sholat misalkan. Atau misalkan nanti aja sholatnya, dipaksa. Nanti aja sholatnya, qadha aja qadha. Nah, dengan ancaman. Dengan apa? Ancaman. Tapi kalau nggak ada ancaman, jangan. Misalkan ada orang tua, misalkan orang tua bilang, udah nanti aja sholatnya, qadha aja, dipaksa sama orang tua. Tapi nggak ada ancamannya, nggak ada ancamannya. Maka jangan turutin walaupun orang tua sendiri. Sebagaimana disebutkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walaupun orang tua sendiri, nggak boleh kita taat kepada orang tua kalau seandainya orang tua memerintahkan untuk kemaksiatan. Terus, nah ini ada syaratnya ini. Ada syaratnya. Bagaimana syarat terpaksa ini? Yang pertama adalah orang yang memaksa itu dia mampu benar-benar bakal membuktikan apa yang dia ancam. Misalkan ancam apa? Ancam jangan sholat. Kalau sholat sekarang nanti anak bunuh. Atau nanti misalkan anaknya atau adiknya dicekik atau yang lainnya pokoknya. Dia benar, dia nggak bercanda. Dia benar serius dia. Dia bisa membuktikan itu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dipaksa, orang yang dipaksa nggak bisa ngebela. Misalkan dia lemah, atau dia juga nggak bisa ngebela sama sekali. Tapi kalau seandainya dia bisa ngebela, nanti anak hajar misalkan. Tapi dia punya bisa kabur dia, larinya cepat. Ini bukan uzur ini, bukan uzur. Atau dia misalkan bisa minta tolong sama yang lain, atau dia bisa ngelawan, misalkan dia bisa ngelawan. Yang ngancamnya siapa? Yang ngancamnya anak kecil. Yang ngancamnya anak kecil yang ngancamnya. Kita bisa ngelawan. Nah, ini bukan uzur. Kemudian orang yang dipaksa menyangka
orang yang dipaksa menyangka atau tahu bahwasanya kalau dia nggak ngikutin kemauan dia nih yang memaksa, itu benar-benar bakal dilakukan sama dia. Contohnya yang memaksa bilang, kalau seandainya ente sholat, kalau sholat nanti ente anak tonjok misalkan. Beneran dia nggak bercanda. Nah orang yang dipaksa, dia nyangka nih bakal beneran nih kalau seandainya misalkan dia sholat, lagi pertengahan sholat, masa ya dipukulin misalkan, ditonjok atau ditusuk misalkan dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir dia nggak senang. Yang terakhir dia nggak senang. Tapi kalau seandainya senang dia, ada orang maksa, jangan sholat sekarang, nanti aja qadha misalkan. Kalau enggak nurut, ditusuk atau diapa kayak terserah. Nah dia ini dalam hatinya oh asik, ini kan uzur. Nah senang dia. Nah ada kata senang bukan uzur. Jadi ketika dipaksa dia nggak senang. Namanya juga terpaksa, gimana sih? Masa iya terpaksa senang? Orang terpaksa ngelakuinnya, udah terpaksa ninggalin sholat, terpaksa. Jadi nggak ada hatinya itu apa? Hatinya itu rasa senang. Beda kalau seandainya asik, dipaksa nih, jadi nggak sholat dulu, misalkan gitu. Nah ini maka dia bukan uzur. Inilah sekilas tentang sholat. Nanti bakal panjang lagi, ada syarat-syarat sah sholat, ada syarat-syarat wajib sholat. Ini panjang nih, syarat-syarat wajib sholat dan syarat-syarat sah sholat. Nanti insyaallah dilanjutkan di pekan depan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang